yaitu push up, posisi tangan lurus sejajar dengan bahu, kemudian badan diangkat dengan pola 1-2. Naik pola 1, turun pola 2. Tapi ini tes, lakukan sebanyak mungkin selama 30 detik. Pada saat melakukan, tubuh tidak menempel ke matras. Ketika menempel, hitungan tidak disahkan. Lakukan sebanyak mungkin dalam waktu 30 detik. Posisi kaki rapat, tidak terbuka. Bila mana terbuka, tes tidak disahkan. Kalau tidak lurus. Berikut contoh yang salah ketika melakukan gerakan push up. Nah, dengan gerakan seperti ini, hitungan tidak disahkan atau tidak dihitung. Walaupun banyak, walaupun cepat, tapi gerakan salah, tidak dihitung. Sit up, posisi terlentang, tangan ada di belakang kepala, kemudian salah satu temannya memegang kaki. Nah, sikut harus melewati lutut ketika posisi sit up dilakukan. Berikut contoh yang salah ketika melakukan gerakan sit up. Tangan tidak di belakang kepala, kemudian tidak sampai sikut ke lutut. Oke, tes selanjutnya yaitu squat jump, yaitu tes kekuatan tungkai. Untuk mengetes kekuatan dari ini, kita lihat gerakannya dulu. Posisi kaki dibuka selebar bahu, kemudian badan turun 90 derajat, kemudian tangan bisa di pinggang ataupun tangan ke atas. Kita lihat contohnya. Ke depan. Halo. Kasih. Oh iya. Oke, tes selanjutnya itu medicine ball test. Nah, ini fungsinya untuk mengetes kekuatan lengan, yaitu dengan melempar bola medicine yang ada di tangan, kemudian dilempar sejauh mungkin dengan posisi badan menempel ke tembok, harus tegak lurus. Ya, kaki lurus, kemudian meteran ada di ujung kaki, posisi duduk taser. Dua, tiga. Berikut contoh yang salah ketika melakukan tes. Posisi badan maju ke depan, kemudian tangan ikut ke depan dan bolanya melambung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja. Ini poin pertama untuk pengetesan blip test dengan cara mendengarkan sensor. Ketika ada sensor, lalu berlari sejauh 20 meter. Kemudian ada suara lagi, berlari lagi 20 meter. Oke, setiap levelnya akan naik kecepatan larinya. Diukur selama mungkin seberapa lama berlari dalam melakukan blip test. Berapa kelihatan itunya lari. Ketika atlet sudah tidak kuat dalam 2 kali kesempatan dinyatakan sudah berhenti atau sudah selesai. Tinggal petugas melihat layar berapa jumlah VO2 max yang ada di layar. Level 2. Di satu jadi kita kuatnya. Tahu. Turun geus teu kuat. Kurang. Ya, Harga level 2 Kang Maman. Level 2. 9 gocap. Mun lebih ke 8 50.000 sih tuh. 100. Ayo cukup tutorial. Sekarang nggak sampai. berikut contoh yang tes gagal 1 kali kesempatan. Tapi sekarang masuk. Masuk. Masih boleh kan? Nah, bangun itu tutorial. Gagal. Dah. Oke, tes selanjutnya yaitu vertical jump dilakukan 3 kali pengulangan, diambil secara yang paling tinggi. Kemudian tata caranya kita lihat ada meteran, kemudian diukur dulu tinggi ketika pada saat tangan berada di atas. Nah, kemudian setelah tangan di atas, tangan harus ada kapur ya sebagai penanda sejauh mana, setinggi mana ketika loncatan vertical jump. Oke, kita bisa lihat. Kemudian alas harus pakai matras supaya meredam pada saat loncatan. Oke. Ini posisi dalam mengukur tinggi posisi tangan, tinggi awal. Oke. 1 2 3. Lebih seperti itu. Sekarang kita coba loncat. Diukur jari yang paling tinggi. Tes selanjutnya yaitu sateran yang bertujuan untuk melatih kelincahan. Nah, caranya yaitu pertama posisi taser ada di belakang kones. Kemudian taser akan berlari secepat mungkin dalam waktu 30 detik dan memegang kones. Bila mana tidak memegang kones, dinyatakan tidak dihitung. Berikut ada contohnya. 1 2 3. Go. Berikut contoh yang salah ketika melakukan sateran. Posisi kaki ada di depan kones, kemudian taser tidak menyentuh kones yang ada di tempatnya. Kemudian tidak berlari secepat mungkin dan tidak selincah mungkin, itu tidak dihitung. Selanjutnya yaitu sprint 60 meter dengan fungsi mengukur kekuatan anaerobik. Ya, bisa dilihat dari sini posisi taser ada di belakang kones, kemudian ada petugas stopwatch yang mengukur
pada saat melakukan sprint akan diberikan aba-aba oleh petugas dengan aba-aba bersedia, awas ya, dengan petugas stopwatch berada di posisi finish atau menggunakan dengan bendera. Bersedia, awas ya. Sprint itu ketika racer tidak bernapas karena anaerobik itu melakukan gerakan tanpa mengambil napas yang banyak. Tes selanjutnya yaitu tes fleksibilitas dengan menggunakan tes sit and reach. Posisi teser seperti kita bisa lihat posisinya duduk, terus kakinya lurus, kemudian ada penyangga meja kecil ataupun bisa yang dilakukan, yang penting rata. Kemudian cara pengukurannya berada kaki sejajar dengan meja yang menjadi tumpuan di ujung kaki, kemudian diukur berapa senti. Nah, kemudian ini setelah tes diukur sejauh mana jari yang ada di sebelah sini. Alternatif kedua yaitu sama pengukurannya tapi berbeda posisi dengan posisi berdiri. Kemudian tangan berada di atas dulu, kemudian tangan dijatuhkan ke ujung meteran yang sudah diukur. Posisi ini yang diukur pada ujung jari. Ini pengukuran fleksibilitas.